Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita mau belajar tentang renungan hari ini. Tetap berdampingan dengan agenda Bapa. Jadi kita mengerti ada dua hal yang kita pelajari kemarin. Yang pertama, kasihlah yang membuat kita bisa berjalan dengan agenda Bapa. Yang kedua adalah menyangkal akan diri kita supaya kita bisa berjalan di dalam agenda Bapa. Hal berikutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita bisa melanjutkan berjalan bersama, berdampingan dengan agenda Bapa. Kita akan lihat dalam satu ayat, dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-6. Dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Peristiwa ini terjadi di mana sebelumnya ayat yang kelima, di mana Abraham berkata kepada bujangnya untuk tinggal di tempat, dan Abraham beserta anaknya akan pergi ke gunung untuk sembahyang. Lalu mereka berangkatlah berdua. Sebelum mereka berangkat, maka diletakkanlah kayu di bahu Ishak, dan Abraham memegang pisau dan api. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Apa yang kita bisa pelajari di dalam kisah ini? Yang pertama, saudaraku, kita melihat betapa dahsyatnya yang namanya Ishak itu. Ishak tidak berkata kepada ayahnya, "Ayah, biarlah," atau "Bapak, biarlah bujang itu ikut, supaya bebanku ringan, supaya mereka bisa membawa kayu sampai ke atas gunung, dan aku bisa berjalan biasa. Kita kan sudah membayar dia sebagai upahan." Ishak tidak menuntut akan hal itu. Dia tidak minta untuk diringankan bebannya. Artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, mesti di dalam bukan sekedar kita bisa menanggalkan agenda kita, tetapi orang yang bisa berjalan berdampingan dengan agenda Bapa adalah orang yang bisa menyangkal akan dirinya. Dia tidak menuntut bujangnya untuk ikut. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, bukan sekedar itu. Ia tidak juga berkata, "Ayah, tolong, sebagian dari kayu ayah bawa." Kenapa ayah hanya membawa pisau dan hanya membawa pedang dan atau mungkin membawa api saja? Dibagi berdua. Dia tidak minta itu. Dia tetap menerima apa yang menjadi bagiannya. Itu hebatnya, saudaraku yang kasih Tuhan. Hebatnya daripada Ishak, saudaraku. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak melakukan koreksi. Dia tidak iri hati. Dia tetap bisa membawa beban kayu yang diletakkan Bapa di bahunya, saudaraku. Beda, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan seorang yang dipercaya 1 talenta. Dia katakan dalam Matius 25 ayat yang ke-24, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang dimana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam.'" Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dia mengeluh, dia membuat perhitungan dan lain sebagainya. Tapi Ishak tidak membuat perhitungan. Dia menerima apa yang diletakkan Bapa di bahunya. Walaupun kayu itu berat, saudaraku. Lebih berat kayu daripada pisau dan api, saudaraku. Tapi Ishak tidak mengeluh. Dia tetap berjalan. Kenapa? Karena dia telah menyangkal dirinya. Dia mempunyai kasih kepada bapaknya. Dia telah meletakkan agendanya sendiri.
Dan yang ketiga, inilah hari ini. Inilah menyangkal dirinya. Hanya orang yang bisa berdampingan dengan agenda Bapa di surga adalah orang yang bisa menyangkal akan dirinya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua, ini Yesus yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tidak ada jalan lain. Barang siapa ingin berdampingan dengan agenda Bapa, kita harus menyangkal akan diri kita. Di dalam dunia ini sekarang banyak agenda, saudaraku. Ada agenda antikris, ada agenda yang sedang berjalan dalam dunia ini. Apakah kita akan mengikuti agenda daripada antikris? Apa kita sedang berada dalam agenda Bapa di surga? Kita sedang berjalan berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Syaratnya yang ketiga adalah menyangkal diri. Kenapa kita harus menyangkal? Karena kita ini hamba yang sudah dibayar lunas, bukan dengan barang yang fana, tapi kita adalah bayar lunas dengan darah yang mahal. Dan hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita ini milik Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita ini adalah milik daripada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, pada kondisi seperti ini pada hari ini, belajarlah saudara menikmati kasih Tuhan. Belajarlah saudara meletakkan agenda saudara sendiri. Dan belajarlah saudara menyangkal diri. Supaya saudara dan saya bisa berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Hari ini, sangkalah dirimu dan ikutlah Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaannya turun di dalam kehidupanmu. Jangan takut dan gentar. Tuhan berdampingan dengan hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati.